Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang apa itu munasabah. Perkenalkan dulu nama kelompok kami. Yang pertama yakni Alfi Mardiansa, nomor induk mahasiswa 202071000010. Lalu yang kedua Muhammad Zidan Fatkur Razik, nomor induk mahasiswa 202071000099. Pengertian ilmu munasabah secara etimologi adalah hubungan antara kedua belah pihak ataupun lebih. Dan sedangkan secara terminologi, munasabah ialah pengetahuan tentang makna Al-Quran yang terkandung di dalam Al-Quran secara berurutan. Pernyataannya terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, pokok bahasan ilmu munasabah. Munasabah dalam Al-Quran ini berpijak pada prinsip yang bersifat absolut atau mutlak, yaitu suatu prinsip bahwa tertib susunan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana kita lihat sekarang adalah bersifat taufiki, yakni suatu susunan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk dari Allah, bukan susunan manusia atas dasar pemikiran inilah. Maka sesuatu yang disusun oleh Zat yang Maha Agung tentu berupa susunan sangat teliti dan mengandung nilai-nilai filosofis atau hikmah yang sangat tinggi pula. Oleh karena itu, ulama menamakan ilmu munasabah ini dengan ilmu tentang rahasia atau hikmah susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Adapun yang ketiga, yakni macam-macam ilmu munasabah. Menurut macam-macamnya terdiri dari 10 dari macam-macam ilmu munasabah. Yang pertama, yakni munasabah antara surat dengan surat. Ini berarti keserasian, hubungan antara munasabah antara surat dengan surat yang lainnya. Lalu yang kedua, munasabah antara surat satu dengan surat yang sebelumnya. Jadi di dalam macam-macam yang kedua ini menjelaskan tentang untuk mencari munasabah antara satu surat dengan yang surat sebelumnya, ini adalah untuk saling melengkapi. Lalu yang ketiga, munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Di sini dijelaskan suatu surat pada dasarnya bersifat taufiki ataupun penyusunan. Namun di beberapa bukti menunjukkan bahwa suatu surat terkadang memiliki satu nama dan terkadang dua ataupun lebih. Lalu yang keempat, munasabah antara satu kalimat lainnya dengan satu ayat lainnya. Jadi yang keempat ini menjelaskan antara satu surat kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam satu ayat dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, adanya hubungan langsung ataupun antar kalimat secara konkret. Yang kedua, yakni diidentifikasi melalui munasabah dalam tipe ini, memperlihatkan ciri-ciri tasdid, penguat ataupun tafsir dan yang lainnya. Adapun yang kelima, yakni munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya. Dijelaskan bahwa nama-nama surat Al-Quran merupakan inti pembahasan surat tersebut serta penjelasan menyangkut tujuan-tujuan surat tersebut. Lalu yang keenam, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Yang keenam ini penjelasannya yakni untuk melihat munasabah semacam ini perlu diketahui bahwa didasarkan pada pandangan datar, yaitu meskipun dalam satu surat tersebar sejumlah ayat, namun pada hakikatnya semua ayat itu disusun dengan tertib dengan ikatan yang padu sehingga membentuk pikiran serta jalinan informasi yang sistematis. Lalu yang ketujuh, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri. Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Sayuti bahwa 4 bentuk, yaitu al-takim, lalu al-tasdir, lalu al-tausi, dan terakhir al-ighal. Lalu yang kedelapan, munasabah antara awal surat dengan akhir uraian surat. Di sini jelaskan
bahwa satu surat itu memiliki rahasia keajaiban Al-Quran, yakni adanya keserasian antara hubungan yang erat antara awal uraian suatu surat dengan akhir uraiannya. Lalu yang kesembilan, munasabah antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Misalnya contoh saja surat Al-Waqiah yang berbunyi Fasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan yang maha besar. Lalu surat berikutnya yakni surat Al-Hadid ayat surat ke-57 ayat 1 yang berbunyi Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi antara satu dengan surat penutup lainnya berhubungan dengan surat yang selanjutnya. Lalu yang ke-10 yakni munasabah antar ayat tentang satu tema. Dijelaskan di sini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Sayyuti, pertama-tama dirintis oleh Al-Kisai dan Al-Syawkhawi, sementara Al-Himani menggunakan metodologi munasabah dalam membahas mutasyabihah Al-Qur'an dengan karyanya yang berjudul Al-Burhan. Dijelaskan di sini munasabah sebagai contoh dapat dikemukakan dengan tema Qiwamah yang artinya tegaknya suatu kepemimpinan. Lanjut yang terakhir, kegunaan mempelajari ilmu. Berikutnya, kegunaan mempelajari ilmu munasabah. Yang pertama, dapat mengembangkan sementara anggapan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Yang kedua, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat ataupun surat-surat yang satu dengan yang lainnya, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatan. Berikutnya yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalagohan kejelasan bahwa bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lain, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, dapat membantu dalam menafsirkan Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau menanggapi ataupun saran, silakan diisi di komentar diskusi e-learning. Idza wajadtum khata'an fa huwa minni wa minasyaiton, idza wajadtum shawaban fa minallahi wahda. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.